Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan menikmati berkat firman Tuhan melalui KPA. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga saat ini kami boleh dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati firman-Mu, urapi kami semua, biarlah firman-Mu menjadikan berkat bagi kami. Dan kami akan sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya akan berikan tema tentang anugerah. Kita akan baca satu ayat di dalam Kejadian 33 ayat 27. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Saudaraku, pelarian Yakub dimulai ketika ia menipu Ishak ayahnya untuk mendapatkan berkat kesulungan, sehingga ia harus lari dari Esau yang berniat membalas dendam kepadanya. Yakub lari meninggalkan rumahnya ke Padan Aram, tempat pelarian yang tidak mudah, karena harus berpisah dengan keluarga yang sangat dikasihinya dalam waktu yang lama. Di tempat itulah Yakub menerima segala konsekuensi dari perbuatannya. Tinggal sebagai orang asing, diperdaya oleh Laban, harus bekerja keras dan hidup dalam bayang-bayang ketakutan karena amarah Esau. Allah kita adalah Bapa yang kaya dengan anugerah. Beberapa kali Allah menjumpai Yakub dan menguatkannya. Tinggal sebagai orang asing, namun Yakub tetap diberkati. Hingga Allah pun menyuruh Yakub untuk pulang kepada keluarganya dengan janji bahwa Allah akan menyertainya. Yakub mengikuti perintah Allah, meski dengan perasaan takut. Dalam situasi takut, lagi-lagi Allah beranugerah kepadanya. Nyatanya Allah melembutkan hati Esau dan dilepaskannya pengampunan. Anugerah Allah berlanjut saat Yakub berkumpul kembali dengan keluarganya dan hidup dengan sukacita. Saudaraku, setiap orang pasti pernah bersalah dan itu menimbulkan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung. Namun, penderitaan yang kita alami akibat dosa yang kita perbuat tidak berarti menutup pintu anugerah Allah bagi hidup kita. Allah tetap beranugerah karena Ia tidak menghendaki kita binasa karena dosa. Anugerah yang diberikannya menunjukkan bahwa Ia tidak saja mengampuni segala dosa kita, tetapi Ia juga memulihkan hidup kita. Dengan ketentuan tentunya, jika kita percaya kepada Tuhan, jika kita datang kepadanya dan mohon ampun kepadanya, dan mengikuti segala apa yang diperintahkannya. Nah, itulah kisah Yakub. Dia menerima anugerah dan memanfaatkan anugerah itu dengan baik. Kita lihat satu contoh di dalam Amos 9 ayat yang ke-9. Amos 9 ayat 9. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Namun ternyata bangsa Israel tidak bisa menerima atau memanfaatkan anugerah itu dengan baik. Bagaimana perasaan kita kalau kita memberikan sesuatu yang berharga kepada seseorang dan orang tersebut menyia-nyiakannya? Tentu kecewa, karena kita berharap pemberian itu dapat bermanfaat baginya. Itulah gambaran umat Israel. Mereka mendapat anugerah, telah dipanggil keluar dari Mesir untuk masuk dalam hitungan sebagai umat Tuhan. Sepatutnya mereka hidup benar dalam anugerah itu. Namun nyatanya mereka lebih menyesuaikan hidup dengan bangsa-bangsa lain dan berkubang dalam dosa. Karena mereka tegar tengkuk, maka Allah menghukum Israel dengan memecah kerajaan tersebut pada masa Rehabeam. Wilayah Israel terbagi menjadi Israel dan Yehuda.
Israel dengan 10 suku menempati wilayah utara, Yehuda dan Benyamin menempati wilayah selatan. Kehidupan rohani kerajaan utara semakin jauh dari Tuhan. Mereka akan hancur di tangan bangsa Asyur. Setelah Amos menyatakan hukuman Tuhan, Allah menyatakan bahwa ke-10 keturunan Yakub akan punah. Dalam pengamatan Tuhan, mereka telah berbuat dosa. Tuhan akan menampi mereka seperti gandum untuk memisahkan gandum dari kotoran. Mereka seperti kerikil yang tidak lolos saringan. Kegagalan hidup Israel menjadi pelajaran bagi kita. Siapakah kita sehingga Tuhan menebus kita dengan darah Kristus? Adakah yang dapat kita bayar bagi karya Kristus? Tidak ada. Semua yang Yesus kerjakan adalah anugerah semata. Semua dilakukan untuk kebaikan kita. Maka sepatutnya kita hidup sebagai orang yang bersyukur, mengandalkan Yesus, dan hidup di dalam kekudusan sesuai dengan panggilan kita. Israel telah menyia-nyiakan anugerah. Dan jangan sampai itu pun terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Memang kita pernah berbuat salah, kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi Tuhan sudah menebus kita, sehingga saat ini kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah, pengampunan, dan keselamatan itu. Mari kita manfaatkan, kita pakai anugerah itu untuk kehidupan kita, mengisi kehidupan kita dengan bergaul erat dengan Tuhan dan menjaga kekudusan kita. Haleluya, amin. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa saat ini kami hidup di dalam anugerah-Mu. Biarlah anugerah-Mu ini Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami dan kami boleh menikmatinya. Berikan kekuatan kepada kami agar kami tetap menjaga anugerah itu dengan cara menguduskan diri, menjaga diri kami, bergaul erat dengan Engkau Tuhan, melakukan apa yang benar, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Berkati kami semua, berkati keluarga Bapak Gembala kami, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami semua, sehingga kami tetap ada di dalam naungan dan lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini, dan kami akhiri KPA hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu.